Di saat yang lain berdarah-darah demi sihir, aku cukup berdiri diam menanti keajaiban. Tanpa perlu berkeringat, sistem otomatisku membantai mereka semua saat aku sedang tertidur lelap. Inilah kekuatan chip dari kehidupanku sebelumnya, bereinkarnasi menjadi penguasa di dunia penjara monster. Pasukan tengkorak bangkit setiap detik. Kemampuan memanggil tingkat SSR ini sungguh luar biasa. Namun, 8 miliar manusia bodoh malah mencemoohku sebagai pemilik bakat sampah tak berguna. Bagi mereka, tulang-tulang ini hanyalah rongsokan yang bisa dihancurkan bahkan oleh orang biasa sekalipun. Percuma memanggil ribuan sampah. Ejek mereka, meremehkan jumlah yang takkan sanggup menahan serangan. Mereka tidak tahu bahwa di balik jutaan pasukan ini, tersembunyi kekuatan Raja Sisik Biru. Pasukan tulangku terus berevolusi, mensintesis penyihir agung, hingga jenderal perang yang sangat mematikan. Bahkan Satria Kematian tingkat 6S siap bangkit saat aku memeriksa panel sistem rahasia. Penukaran satu pemanah, tengkorak membutuhkan 1000 prajurit, sebuah harga kecil untuk kekuatan besar. 3000 prajurit untuk penyihir, dan 5000 demi memanggil sang jenderal tempur abadi. Rahasia kekuatan yang lebih tinggi masih terkunci, menanti waktu yang tepat untuk segera terbuka. Oh iya, sebagai penguasa konten ini, jangan lupa ramaikan kolom komentar dengan penuh semangat. Tahan ikon komentar dan geser dengan cepat, lalu ketuk 2 kali untuk trik rahasianya. Pengumuman penting. Siapapun yang tercepat membersihkan penjara ini akan mendapat hadiah batu jiwa. Sontak, seluruh siswa kelas elit terbakar api ambisi demi memperebutkan hadiah legendaris tersebut. Para profesional haus akan kultivasi cepat, dan meditasi saja tidaklah cukup bagi ambisi mereka. Satu batu jiwa tingkat rendah saja bernilai 25.000, harta karun yang menggiurkan. Walau dulu aku dianggap pecundang berbakat tingkat F, kini saatnya menunjukkan siapa raja sebenarnya. Dengan 43.000 pasukan di ruang sistem, hadiah itu sudah ada di genggamanku. Kuambil 20 pemanah dan 6 penyihir api untuk memulai pesta pembantaian di labirin. Mengenakan perlengkapan murah, aku melangkah masuk, meski disambut badai tawa dari orang-orang bodoh. Lihat si sampah Zhongli. Ejek mereka, menertawakan tingkat F yang berani menantang maut sendirian. Mereka yakin aku akan mati di alam perunggu, mengingat dulu aku hampir tewas sebelumnya. Tontonan ini, jauh lebih seru daripada film aksi manapun. Sebuah komedi sebelum tragedi. Aku hanya tersenyum tipis, terlalu malas meladeni gonggongan anjing yang tak tahu lawan mereka. Gerbang orc jahat terbuka, aku melangkah ke tanah kutukan dengan tongkat sihir di tangan. Sebelum mereka menyerang, aku menghentakkan tangan dan memanggil pelindung kegelapan dari alam baka. Pemanah, penyihir, dan 300 prajurit tulang mengepungku, menciptakan barisan pertahanan yang tak tertembus. Neraka yang sunyi ini tiba-tiba dipenuhi pasukan orc buas yang muncul dari balik kegelapan. Namun, langkah mereka terhenti seketika. 30 monster itu terpaku melihat lautan tengkorak maut. Dengan satu lambaian tangan, pasukanku menerjang maju bagai tsunami tulang yang siap menghancurkan segalanya. Meski satu tebasan orc bisa menghancurkan prajuritku, jumlah pasukanku sungguh tak masuk akal. Penyihir dan pemanah membombardir dari jauh, membuat para orc itu terjebak dalam lingkaran kematian. Tak sampai 3 menit, keangkuhan para monster orc itu berakhir dalam keputusasaan yang sunyi. Mereka musnah ditelan api hitam dan hujan anak panah yang tak menyisakan apapun. Di luar, wali kelas Caikun terus melirik jam, menanti keajaiban dari siswa elit kesayangannya. Namun dunia seolah berhenti berputar saat melihatku melangkah keluar gerbang dengan wajah tenang. Rekor si jenius tingkat S hancur seketika. Aku 3 kali lebih cepat dari mereka. Aku terpaksa berbohong pada guru, mengaku tak suka pamer meski baru saja mengguncang dunia. Penjara sampah ini hanyalah hidangan pembuka sebelum aku menghadapi ujian akademi yang sesungguhnya. Langsung saja aku menuju toko peralatan. Menanamkan 5 permata baru demi melipat gandakan kekuatan tempurku. Memori pemilik tubuh ini muncul, dia dulunya hanyalah pemuda pemboros yang menghamburkan harta keluarga. Warisan ayahnya nyaris habis tak bersisa, namun kini aku akan mengubah takdir memalukan itu. Urusan finansialku kini dikelola sepenuhnya oleh kakak Liu Ruyan setiap bulannya. Jatah uang sakuku 50.000 yen, tapi setiap permintaan harus beralasan. Kekuatanku meningkat pesat usai menyerap permata, bahkan pertahanan fisikku kini jauh menguat. Saat ini, ruang sistemku telah dibanjiri oleh pasukan prajurit kerangka yang mengerikan. Aku menukar 5.000 tentara kerangka demi mendapatkan satu jenderal kerangka perkasa. 10.000 prajurit kerangka pun kukorbankan untuk membangkitkan satu sosok ghoul raksasa. 2 jenderal dan ghoul berhasil kudapatkan, sisa 11.000 prajurit kutukar penyihir. Mereka memiliki kemampuan raungan perang yang sanggup melipat gandakan kekuatan tempur sekutu. Ghoul ini memiliki daya hancur luar biasa di puncak kekuatan tingkat 1. Meski tanpa skill aktif, kecepatan serangannya sangat tinggi dan gerakannya sangat gesit. Indera penciumannya sangat tajam, dan ia bisa memulihkan nyawa dengan melahap mayat. Mereka adalah musuh alami bagi pembunuh siluman yang paling aku takuti selama ini. Taktik pemenggalan kepala musuh bisa menghabisiku sekejap mata pada keesokan pagi harinya. Turnamen antar sekolah menengah Panzihua akhirnya resmi dimulai dengan tensi yang sangat tinggi. Format pertandingan menggunakan sistem 3 ronde kemenangan dalam duel 5 lawan 5. Tragisnya, 5 jenius Panzihua tumbang hanya dalam waktu 2,5 menit saja. Mereka dihajar habis-habisan hingga melarikan diri, membuat Caikun kesulitan mencari tim pengganti. Di saat kritis para seniman bela diri mulai berjatuhan satu demi satu. Aku yang berada di samping arena akhirnya tak bisa lagi tinggal diam. Hinaan terhadap teman sekelasku benar-benar memicu amarah yang tak bisa lagi kutahan. Di tengah ejekan penonton, aku langsung naik ke atas ring dengan kata-kata tantangan. Jangan anggap aku sombong,
Kalian yang merasa paling kuat majulah secara bersamaan. Aku berencana menghabisi 5 orang sekaligus, membuat penyihir darah musuh mulai bereaksi. Sang pemimpin siswa pindahan itu menatapku sinis, menganggapku hanyalah badut pencari perhatian. Melawanmu berlima sekaligus bukanlah hal terhormat bagi kami, mari buat sebuah taruhan. Aku mempertaruhkan pedang gigi bintang 3 yang legendaris ini demi tantangan ini. Jika aku kalah, pedang ini milik kalian, namun jika menang perlengkapan kalian milikku. Tawaran yang sangat menguntungkan, bukan? Aku langsung menghunuskan pedang bintang 3 milikku. Pedang pemberian Tiango itu membuat nyali penyihir darah seketika bergetar sangat hebat. Tanpa menunggu aba-aba guru, kami semua segera memasuki dimensi rahasia untuk berduel. Kepala sekolah Caikun menghela napas, berharap Zhongli bisa menjadi sosok yang dapat diandalkan. Ia tak menyangka anak teman lamanya justru lebih berani dari kelas elitnya. Kelas elit yang ia banggakan ternyata tak berguna, dan hanya berisi sekumpulan pengecut. Apapun hasil akhirnya, ia sudah memutuskan untuk menghargai keberanian anak muda ini. Peralatan bintang 3 dan 10 batu roh kelas rendah akan menjadi hadiahnya nanti. Ia tak ingin memadamkan api semangat juang dari putra sahabat lamanya tersebut. Namun di arena, tak sampai 3 menit satu siswa lawan telah berhasil dieliminasi. Medan duel kini dipenuhi lautan pasukan kerangka yang sangat padat dan mengerikan. Aku berdiri bagai Raja Neraka di tengah 10.000 roh yang kupanggil tadi. 100 prajurit, 24 pemanah, dan 8 penyihir kerangka siap menghancurkan musuh. Tatapan penyihir darah seketika membeku melihat pasukan kegelapan yang menutupi seluruh pandangan matanya. Jumlah makhluk panggilannya sungguh tidak masuk akal, kita telah benar-benar meremehkan lawan kita. Segera gunakan formasi pertahanan. Wenian langsung memanggil goblin api sebagai tameng di depan. Mereka mencoba sekuat tenaga menahan gempuran dahsyat dari pasukan prajurit kerangka mayat hidup. Serangan pasukan kerangkaku begitu masif hingga membuat sang wakil kapten mulai merasa terpojok. Tenanglah, kawan-kawan. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian di medan tempur ini. Pasukan tulang itu hanyalah gertakan. Tak peduli berapa jumlahnya, mereka cuma samsa tak berguna. Sial. Belum sempat ia berteriak, hujan anak panah dan bola sihir tiba-tiba menyambar dahsyat. Gawat. Ternyata dia tipe pemanggil jarak jauh. Sialan, dia benar-benar memojokkan kita semua. Sambil meraung marah, ia berkelit. Meski sanggup memanggil 5 goblin api, ia juga menguasai sihir area. Sayangnya, energi mentalnya terbatas. Dia sejatinya hanyalah petarung jarak dekat yang terpaksa bertahan. Waktu pendinginannya 2,5 menit. Untungnya, mereka memiliki kekuatan roh Hulk sebagai kartu as. Lewat serangan bayangan dan teknik hindaran maut, pasukan tulang musuh mulai bertumbangan satu demi satu. Target utama harus segera dilenyapkan. Namun lawan mulai licin, sang pembunuh bayaran kini menghilang. Dia berniat menusuk jantungku dari balik bayangan. Bodoh, aku sudah membaca pergerakannya sejak awal. Saat ia menghilang, kulepaskan buah pelacak. Indera penciuman tajam ini takkan membiarkan tikus lolos. Terekspos, sang pembunuh terpojok oleh gemburan sihir dan hujan panah yang menghancurkan pertahanannya. Dalam 2,5 detik saja, ia tersingkir mengenaskan. Arena ini kini menjadi milikku sepenuhnya. Dia terlempar keluar dengan wajah pecundang. Sekarang, siapa lagi target berikutnya yang harus kuhancurkan? 2 ksatria berzirah tebal mencoba bertahan. Namun, gempuran 3 lapis pasukan tengkorakku mustahil ditembus. Di bawah amukan penyihir dan panglima perang, pertahanan 2 ksatria itu hancur berkeping-keping. Hanya dalam 2,5 menit, tersisa kapten penyihir dan sang pemanggil yang gemetar ketakutan. Nasib tragis menanti mereka. Di arena ini, pengeroyokan massal oleh pasukanku adalah vonis mati. 60 prajurit tulangku tumbang, tapi aku tak peduli. Toh, bagiku mereka hanyalah pion. Prajuritku bangkit tiap detik. Saat keluar gerbang rahasia, gemuruh sorak-sorai Pan Zihua menyambut kemenanganku. Kehormatan kembali ke tanganku. Si sampah masa lalu kini menjadi legenda yang tak berani diremehkan. Di seberang, para jenius sombong dari sekolah nomor 2 hanya bisa tertunduk lesu menelan harga diri. Keangkuhan mereka sirna seketika. Tak ada lagi tawa gila, yang tersisa hanyalah wajah pucat kekalahan. Tatapan mereka penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin sampah seperti aku bisa membalas sekejam ini? Kuhampiri mereka dengan tatapan tajam. Ingat perjanjian kita? Siapa yang menang, dialah penguasa segalanya. Seluruh perlengkapan kalian kini milikku. Tapi dengar, ujian masuk perguruan tinggi tinggal menghitung hari. Dalam 2,5 hari lagi, tantangan dimulai. Tanpa perlengkapan ini, bagaimana kalian mau bertahan? Mereka saling lirik satu sama lain. Sepertinya ada niat busuk untuk mengingkari janji. Hendak mangkir? Jangan harap. Kepala sekolah Caikun telah mengawasi setiap kata dalam taruhan ini. Caikun meledak dalam amarah. Beraninya kalian sombong saat menang, tapi jadi pengecut saat kalah. Cukup. Jangan berani kalian mengkhianati janji setelah kekalahan yang sangat memalukan ini di hadapanku. Apa kalian pikir SMA Pan Zihua bisa kalian injak-injak begitu saja? Jangan bermimpi. Wajah Wenian memerah padam. Sang kapten itu kini tampak sangat terpojok dan juga terhina. Dengan putus asa, ia menatap kepala sekolahnya, berharap ada keajaiban yang menyelamatkan mukanya. Ketegangan antara 2 petinggi itu memuncak. Namun, keputusan mutlak akhirnya harus segera diambil. Tenang namun dingin, kepala sekolah nomor 2 memerintahkan mereka menyerahkan seluruh perlengkapan legendaris itu. Jangan khawatir, aku akan menggantinya nanti. Tapi sekarang, bayar hutang kalian atas kekalahan ini. Caikun sudah mempertaruhkan sumber daya berharga. Mengingkari janji sama saja dengan memicu peperangan.
Harga diri Pan Zihua tak ternilai. Melihat tumpukan perlengkapan di tanah, hatiku bersorak menang. Harta karun ini adalah tiketku. Lonjakan pengalaman besar kini sudah menantiku di depan mata. Chai Kun membawaku ke kantornya. Dia bersumpah akan mengerahkan seluruh kekuatan sekolah demi masa depanku. Seluruh sumber daya kini mengalir untukku. Kebahagiaan luar biasa ini tak pernah kubayangkan sebelumnya. SMA Pan Zihua gembar. Para jenius kelas atas kini menatapku dengan tatapan iri yang campur aduk. Dewi Shen Yuchu yang dulu memandang rendah, kini menatapku penuh penyesalan yang sangat dalam. Hanya karena bakat healing tingkat F-ku, dia membuangku. Sekarang, rasakanlah penyesalan seumur hidupmu. Konflik sepele itu kuabaikan begitu saja, tatapan sinis mereka tak berarti bagi ketenanganku. Langkahku mantap menuju gudang peralatan, di mana kepala sekolah Chai Kun memberikan perhatian istimewa padaku. Tumpukan harta karun itu terjual mahal, membuahkan 120 batu jiwa di tanganku. Gejolak di dadaku tak terbendung. Puncak tingkat pertama pasti akan kutaklukkan sebelum ujian tiba. Kabar kemenanganku melawan 5 orang sekaligus sampai ke telinga Liu Ruyan. Setelah terobosanku berhasil, dia menarikku ke pusat perbelanjaan, berniat menghadiahi monster pemanggil tingkat tinggi sebagai apresiasi. Kriteria utamanya adalah kecepatan atau kemampuan terbang, namun tak ada satupun yang memikat hatiku. Segalanya terasa hambar, hingga mataku menangkap sebuah sosok yang tak terduga. Anjing pemburu iblis yang mengerikan itu menarik perhatianku. Ras Abyss haus akan evolusi. Melihat potensi evolusinya, aku segera berkonsultasi dengan sumber api binatang di dalam diriku. Mungkinkah makhluk ini menelan prajurit kerangka hasil panggilan penyihir mayat hidup wanita itu? Api binatang terkejut. Mayat hidup rendahan mustahil memicu evolusi tanpa kuantitas yang masif, kecuali jika jumlah yang dilahap sangat besar atau berasal dari mayat hidup tingkat tinggi. Namun, penyihir bintang 4 akan sebodoh itu memberikan panggilan kuat mereka pada anjing rendahan. Memberi makan anjing pemburu bintang 1 dengan pelayan setia mereka adalah sebuah kegilaan. Liu Ruyan mengernyitkan dahi, menatapku dengan penuh keheranan atas pilihan yang tidak masuk akal ini. Bukankah lebih baik memilih yang lucu? Mengapa harus monster buruk rupa ini? Tanyanya heran. Aku tersenyum tipis, meski sedikit tidak berpengaruh, lautan kerangka akan mengubah segalanya. Namun jika menelan puluhan ribu kerangka, evolusi mustahil pun bisa menjadi nyata. Lagi pula, stok prajurit kerangka adalah satu-satunya hal yang paling melimpah di tanganku. Ketajaman insting Liu Ruyan luar biasa. Dia langsung membayar monster itu menggunakan kartu kakaknya. Anjing itu berbulu merah gelap, bermata 4 penuh darah, dan diselimuti asap hitam pekat. Tubuh raksasanya mencapai 2,5 meter saat aku mengamatinya dengan seksama di lapangan. 4 mata merah darahnya membalas tatapanku, sementara hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Sejak pertarungan sengit melawan SMA kedua berakhir, aku belum sempat mengakses ruang sistem. Produksi 1 per detik menghasilkan 86.000 per hari, total 700.000. Pemandangan di pemakaman kegelapan sungguh mencekam, lautan tulang yang membentang luas tanpa ujung. Pasukan kerangka berdesakan, membentuk hamparan padang rumput abu-abu putih yang seolah tak bertepi. Sistem membuka 3 karakter baru, seorang kesatria kerangka kini, seharga 80.000 pasukan. Penyihir, banshee, hingga ksatria kematian, menuntut jutaan tumbal untuk bisa segera bangkit. 700.000 pasukan di tanganku harus segera dikorbankan demi kekuatan yang agung. 600.000 kerangka kukorbankan demi menukar 100 pasukan elit penyerang dan pertahanan. Kutukar dengan 70 penyihir serta 20 panglima perang tingkat tinggi. Sisa 100.000 lainnya menjadi umpan meriam, cukup untuk mendominasi seluruh arena ujian nanti. Kepala sekolah Chai Kun berdiri tegak di panggung, membakar semangat peserta dengan pidato berapi-api. Gairah membara di hati setiap peserta saat mereka melangkah menuju ruang ujian, masuk perguruan tinggi. Inilah gerbang pengubah nasib bagi 8 miliar peserta ujian dari seluruh penjuru dunia. Setiap kelompok berisi 100 orang yang akan dilempar secara acak ke dalam dunia rahasia. Di sana, kerja sama adalah pilihan, namun pengkhianatan demi poin juga merupakan sebuah keniscayaan. Saling serang diperbolehkan. Memburu zombie tingkat rendah akan memberikan 1 poin yang berharga. Zombie menengah bernilai 5 poin. Sedangkan zombie tingkat tinggi memberimu 10 poin penuh. Raja zombie bernilai 20 poin. Ujian hanya berlangsung selama 2,5 jam saja. Legenda SMA Pan Zihua pernah meraih skor 689 sebelumnya. Zhongli, berhati-hatilah di dunia rahasia itu, ucap kepala sekolah dengan nada suara yang berat. Sebab, sekolah menengah lain juga telah melahirkan sosok jenius tingkat S yang sangat berbahaya. Jangan berpapasan dengannya jika tak ingin poinmu dijarah. Peringatan itu membuatku tertegun sejenak. Aku pun mengangguk mantap mengikuti instruksi kepala pengawas. Seketika, cahaya merah darah dari dunia rahasia turun menyelimuti. Langit seolah runtuh, menelan seluruh peserta ujian ke dalam dimensi misterius hanya dalam kedipan mata. Seluruh peserta lenyap seketika. Saat membuka mata, aku sudah berdiri di tengah reruntuhan kota yang hancur berantakan. Kota ini mati. Langit semerah darah dan kepakan sayap gagap menciptakan atmosfer yang sangat mengusik ketenangan. Bayangan hantu terdistorsi merayap di balik puing, melepaskan raungan memekakan telinga. Melihat kengerian itu, aku bersiap. Mode mobilisasi pasukan diaktifkan. 100 prajurit kerangka seketika bangkit dan mengepungku dalam formasi pelindung yang kokoh. Setelah mengenakan perlengkapan tempur, aku memanggil anjing pemburu iblis. Namun, baru saja aku menunggangi punggungnya. Seekor zombie berwajah mengerikan mendadak merangkak dari reruntuhan gedung, dan langsung menerjang ke arahku dengan beringas. Zombie di dimensi ini luar biasa gesit.
Indera penciuman mereka sangat tajam, sanggup melacak aroma nyawa dari kejauhan. Mereka menyerang tanpa ampun. Dalam sekejap, gelombang zombie yang tak terhitung jumlahnya mulai merayap keluar dari kegelapan. Dari setiap sudut kota hancur, mayat hidup mengepungku. Belum genap 5 menit, ratusan zombie telah kubantai habis. Skor ujianku melesat ke angka 107 poin. Di sisi lain, para peserta jenius lainnya juga tengah bertarung nyawa. Mereka sibuk membasmi monster tingkat rendah. Seiring detak waktu, perburuan berdarah ini pun semakin memanas di mana-mana. Berkat pasukan kerangka yang terus kupanggil, aku menyapu bersih seluruh zombie yang menghalangi jalanan kota dengan mudah. Tak lama, poinku sudah menyentuh 418. Demi menghindari konflik dengan siswa lain, aku berniat pindah lokasi. Namun, anjing pemburu iblis tungganganku tiba-tiba berhenti mendadak. Matanya terpaku pada tumpukan mayat. Aku teringat, monster ini sanggup melahap habis sisa-sisa makhluk undead sebagai nutrisi. Bangkai-bangkai zombie ini adalah santapan lezat baginya. Meski hanya ratusan, ini tetap asupan energi yang berharga. Memang belum ada perubahan signifikan, tapi biarlah. Sekecil apapun mangsanya, nutrisi tetaplah daging yang berguna baginya. Kubiarkan dia berpesta pora sementara aku memimpin barisan kerangka untuk terus menyisir dan membersihkan setiap jalanan. Tak lama, poinku mencapai 531. Katanya ujian ini sulit? Bagiku, tantangan ini terasa biasa saja. Namun, tepat di saat rasa percaya diriku memuncak, sesuatu terjadi. Slime yang setia mengekor di belakangku mendadak berhenti. Instingnya menjadi sangat tajam dan penuh kewaspadaan tinggi. Mulutnya terus menggertak ke satu arah dengan sangat panik. Tak perlu diragukan lagi, bahaya sedang mengintai dari sana. Pasti ada pembunuh bayaran yang membidikku. Makhluk lemah sepertiku memang sasaran empuk bagi para pemain senior. Slime sisik biru milikku tak bisa diremehkan. Kecepatan reaksinya berada di level puncak untuk menghindar dari serangan mendadak. Setelah pengejaran singkat, identitas si pembunuh terungkap. Dia adalah seorang pria yang terbalut dalam setelan zirah sisik ular, menggenggam belati beracun dengan topeng merah yang misterius. Lihatlah, angka poin yang melayang di kepalanya menunjukkan 374. Skor menarik. Aku segera memerintahkan slime untuk menyerang musuh di hadapanku tanpa ampun. Penyihir dan pemanah kerangka turut menghujani target dengan serangan bertubi-tubi. Namun, sebuah serangan kejutan datang tak terduga. Tiba-tiba, panah hitam pekat melesat cepat dari belakang, mengincar titik butaku dengan sangat fatal. Desingan angin bermuatan energi spiritual itu nyaris merenggut nyawaku. Apakah ada musuh lain yang sedang bersembunyi di sini? Menyadari situasi genting, aku segera mengenakan zirah pelat baja tebal yang telah kupersiapkan sebelumnya sebagai perlindungan utama. Aku pun segera mengaktifkan skill pertahanan baru yang sangat luar biasa hebat, zirah tulang aktif. Saat aku mencari si pemanah, dia justru kembali menyerangku secara terang-terangan. Panah meluncur lurus ke arah dadaku. Kali ini, aku sengaja diam dan membiarkan serangan itu menghantam zirahku telak. Suara dentingan logam terdengar nyaring, serangan itu gagal total menembus zirah pelat milikku. Sekarang posisinya sudah jelas. Tikus itu bersembunyi di atas atap gedung berlantai 3 yang ada tepat di depanku. Si pemanah itu mengira jarak jauh adalah keunggulannya. Benar-benar sebuah kesalahan yang sangat fatal. Namun, dia mendadak mematung saat melihat hujan bola api mulai jatuh menghujamnya dari langit. Mereka tak menyangka, pemanggil lemah di hadapan mereka ternyata menyimpan kekuatan yang begitu luar biasa. Aku bisa memanggil pasukan pemanah dan penyihir kerangka sekaligus. Karena kalah jumlah, mereka pun mulai terdesak hebat. Akhirnya, riwayat mereka tamat. Separuh poin berharga milik mereka langsung terpotong dan otomatis berpindah menjadi milikku sekarang. Kini, poinku menembus 779, jauh melampaui skor yang diraih para senior. Di luar ranah rahasia, suasana mendadak mencekam saat para instruktur mulai tampak gelisah. Manik mata mereka terpaku pada layar, melihat skor milikku meroket hingga 779. Kepala sekolah Caikun gemetar hebat saking emosionalnya, hingga guruhu harus sigap memapahnya. Dia kubawa ke klinik. Namun Caikun menolak, ia tak ingin melewatkan momen legendaris ini. Angka 779, belum pernah ada talenta sehebat ini selama ujian berlangsung. Semoga ia tak bertemu monster kelas S, gumam Hu, sebelum mendadak memekik histeris ke arah layar. Lihat, Zhongli baru saja membantai 3 rival lagi. Poinnya kini menembus angka 900, nyaris menyentuh 1000 poin. Sang kepala sekolah mendongak dengan wajah berseri-seri menatap layar hologram. Benar-benar gila. Pemuda bernama Zhongli itu sungguh menjadi kebanggaan yang tak terduga bagi kami. Namun, kepala sekolah Jiboda selaku rival abadi hanya mendengus sinis dengan raut wajah angkuh. Limuan dari kelas S kami juga hebat, sudah mengantongi 1600 poin. Mungkin dia akan menembus 2000 poin. Mendengarnya, Caikun dan Hu tersentak tak percaya. Rasa bangga yang tadi membuncah seketika sirna, digantikan oleh kenyataan pahit yang menyesakan dada. Membandingkan kejeniusan antar manusia memang hanya akan menguras emosi dan membuat siapapun frustrasi. Sementara itu, di dalam dimensi rahasia, aku baru saja menumbangkan musuh yang mencoba mengendap-endap. Lawanku hanyalah bocah tambun tingkat menengah yang menyerang membabi buta, tanpa strategi sedikit pun. Padahal pasukan mayat hidupku sudah mengepungnya, tapi si bodoh itu tetap nekat merangsek maju. Akhirnya, ia terpotong-potong oleh prajurit kerangka darah merahku hingga tubuhnya hancur menjadi beberapa bagian. Setengah poinnya kini jadi milikku, sementara sisanya terlempar keluar dari ujian dengan kondisi memalukan. Tiba-tiba, pilar cahaya muncul di langit merah darah,
memancarkan papan peringkat sementara para peserta. Posisi puncak diduduki Lee Muwan dengan raihan 1697 poin. Di urutan kedua, namaku, Zhongli, tertulis dengan perolehan 987 poin. Disusul Cai Jing dengan 528 poin, lalu Jisoo Chai di bawahnya. 11 orang tumbang akibat virus zombie, tapi aku tenang karena dikawal ratusan ribu prajurit tulang. Tak ada rasa takut sedikit pun. Justru, rasa penasaranku pada sang penguasa peringkat pertama membuncah. Selisih 700 poin dariku? Monster macam apa dia sebenarnya? Aku harus segera mengetahuinya. Tanpa ragu, aku mulai bergerak menuju koordinatnya. Namun, di sudut lain reruntuhan kuno ini, seorang gadis cantik tampak bersantai di samping monster buas yang memancarkan aura kematian mencekam. Berambut putih salju dengan gaun biru elegan, ia memancarkan aura ningrat yang sangat kental. Bagai putri kerajaan yang sedang piknik, ia bergumam dengan nada malas, sungguh sangat membosankan. Ayo kita berburu peserta lainnya. Seruan itu langsung disambut sorak-sorai penuh nafsu dari timnya. Mata Lee Muwan berkilat penuh misteri saat ia melontarkan pertanyaan yang membuat suasana hening. Hei, siapa tikus kecil di peringkat 2 yang berhasil meraih 900 poin lebih itu? Cai Jing, sang jawara ketiga, menyahut dengan nada suara yang terdengar sangat berat dan serius. Namanya Zhongli. Dia berhasil mengumpulkan 987 poin dalam waktu singkat. Dia adalah necromancer jenius yang baru bangkit. Kekuatan hitamnya benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Orang sepertinya pasti bersembunyi. Apalagi, Raja Binatang akan segera muncul kembali di medan tempur. Peserta lain biasanya memilih cari aman dan tak berani mengusikku, tapi bocah ini berbeda. Kalian urus saja Raja Binatang itu, aku akan pergi memburu sang peringkat kedua sendirian. Perintah dingin Lee Muwan menggetarkan sukma. Ambisinya untuk berduel satu lawan satu tak terbendung. Namun, sebelum ada yang membantah, monster peliharaan di sisi Lee Muwan mendadak bersikap waspada. Ia mengangkat kepalanya, menatap tajam ke depan sambil mengeluarkan geraman rendah sebagai tanda ancaman. Siapa yang cari mati berani menginjakan kaki di wilayah Akademi Kulun kami? Gertak rekan setimnya. Cai Jing pun ikut bersiaga. Tak peduli siapapun yang datang, ajal pasti sedang menantinya. Habisi saja dia. Namun, saat sosok pemuda asing itu perlahan muncul, semua orang mendadak terpaku. Di depan matanya, sosok tampan dengan skor berdarah 987 muncul. Cai Jing langsung gemetar. Itu bocah Zhongli. Kita belum mencarinya, tapi dia malah datang mengantar nyawa ke sini. Lee Muwan tersenyum licik menatap mangsanya. Di luar arena pun, suasana mendadak jadi sangat panas. Gawat, adikmu dalam bahaya? Sahabat Liuru berteriak panik melihat ketimpangan kekuatan yang ada di sana. Bukankah lebih aman bersembunyi sampai ujian selesai? Kenapa dia nekat menantang para jenius kelas S? Sosok Lee Muwan bukan lawan sembarangan, dia adalah monster sejati di kelasnya. Mungkin aku akan menjadi miliknya nanti, jadi jaga bicaramu. Liuru pun bingung dengan rencana nekatku ini. Dia menggigit bibir dengan gelisah, sementara ketegangan di area ujian kini semakin memuncak dan mencekam. Di sisi lain, sang kepala sekolah yang melihat Zhongli maju sendirian langsung jatuh pingsan seketika. Guru Hu, apa yang sebenarnya direncanakan oleh bocah gila ini? Kenapa Zhongli menghancurkan masa depannya sendiri? Jiboda hanya berdiri diam sambil terus menonton dengan sinis. Hatinya bersorak kegirangan. Dia bersedekap, tak sabar menyaksikan kehancuran pemuda yang dianggapnya sombong itu. Kembali ke dunia rahasia, mata indah Lee Muwan berkilat tajam seperti predator yang menemukan mangsa impian. Zhongli, apa kau datang hanya untuk menyerahkan poinmu secara cuma-cuma kepada Akademi Kulun kami? Aku menjawab dengan sangat tenang, namun kejujuranku justru disambut gelak tawa mengejek dari semua orang. Dia sudah gila. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, apalagi musuh memiliki banyak penjaga di sekelilingnya. Di tempat ini, bahkan petarung terkuat pun akan gemetar. Mereka meremehkanku, menganggapku hanya sampah tak berguna. Didorong keserakahan poin, mereka berlomba-lomba untuk menginjak kepalaku demi naik ke peringkat atas dengan cepat. Hanya Cai Jing yang terdiam kaku. Dia tahu betul kengerian yang aku tunjukkan beberapa hari lalu. Aku pernah membantai 5 orang sekaligus. Lee Muwan bangkit, memamerkan aura kekuatannya yang mempesona, namun mematikan. Namamu Zhongli, kan? Ucapnya sambil tersenyum dingin. Setidaknya, aku akan mengingat namamu bulan ini. Sebab, terlalu banyak pecundang yang sudah kuhancurkan. Namun sebelum dia selesai bicara, aku langsung memotongnya. Aku tiba-tiba menyela bicaranya dengan tenang. Tunggu. Jangan bilang kalau kau tiba-tiba merasa takut sekarang. Aku menggeleng perlahan ke arahnya. Aku sama sekali tidak berniat untuk lari dari pertarungan epik ini. Lee Muwan tertegun, tatapannya kini penuh tanda tanya besar. Lalu, apa maksudmu sebenarnya? Kalian semua, seranglah bersama-sama. Aku akan melawan 12 orang di sini sendirian. Sang peringkat 1 tertawa sinis mendengar tantanganku. 1697 poin milikku takkan tersentuh. Seekor semut sepertimu tak berhak bernegosiasi denganku. Aura membunuh yang sangat pekat kini meledak dari tubuhnya. Senyum di wajah cantiknya sirna, digantikan oleh niat membunuh yang sangat tajam dan menusuk tulang. Sebagai petarung jarak dekat, dia melesat bak kilat, langsung melancarkan serangan pembuka yang sangat mematikan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depanku. Melihat kecepatan luar biasa itu, aku segera bertindak. Aku memerintahkan Hellhorn untuk mundur menjauh, lalu segera memanggil seluruh pasukan kerangka kegelapanku dari bayangan. Kali ini berbeda.
Aku memanggil lebih dari 200 prajurit kerangka, pemanah, hingga para penyihir kegelapan. 3 jenderal kerangka dan 3 golem muncul. Pasukan ini 2 kali lipat lebih banyak, menyelimuti seluruh arena. Pasukan kematian itu langsung menelan sosok Li Muwan. Cai Ziying terbelalak melihat pemandangan mengerikan itu. Wajah rekan setimnya pun membeku ketakutan. Kesombongan mereka kini berubah menjadi rasa ngeri yang luar biasa. Hanya dengan kekuatan mentalku, aku mampu menggerakkan legiun kematian yang begitu masif dan tak terbendung. Mungkinkah aku sudah mencapai puncak tingkat pertama? Siapapun lawannya pasti akan hancur jika menghadapiku sekarang. Li Muwan, sang jenius nomor 1, mulai kewalahan menghadapi gelombang kerangka yang mengepungnya dengan rapat. Para penyihir menghujani peluru sihir hitam, sementara para pemanah terus melepaskan tembakan maut tanpa henti. Serangan intensitas tinggi ini memiliki daya hancur luar biasa yang mustahil bisa ditahan oleh manusia biasa. Bertahan 2 menit saja sudah keajaiban. Namun, sebuah perisai biru pelindung mendadak muncul di sekeliling tubuhnya. Perisai itu meredam semua ledakan kerusakan dari pasukanku. Saat itulah, aku mulai menganalisis celah kekuatannya. Pertahanan absolut seperti itu pasti memiliki batasan waktu. Begitu energinya habis, maut akan segera menjemputnya. Harus diakui, kemampuan serta keterampilan bertarung Li Muwan memang berada di level yang sangat berbeda. Muwan benar-benar monster. Dikepung musuh pun, aura tempurnya tak tergoyahkan. Gerakannya bagai tarian maut, menebas lilitan akar sambil menghindari tiap serangan lawan. Sekali hantam, prajurit kerangka itu langsung hancur menjadi debu tak bersisa. Kalau tinju mematikan itu mendarat di tubuhku, habislah aku dalam hitungan detik. Demi keselamatan nyawa, diam-diam aku mengeluarkan pelindung dada dari cincin penyimpanan. Zirah ini adalah satu-satunya sumber rasa amanku sebagai penyihir yang rapuh. Sayangnya, beban berat zirah ini membuat kaki anjing iblis tungganganku gemetar hebat. Setelah Li Muwan terpojok, tatapan dinginku kini beralih pada 11 mangsa lainnya. Sang wakil kapten, Cai Zi, mencengkeram senjatanya erat-erat dengan penuh kegelisahan. Rasa ngeri yang mencekam tiba-tiba menyelimuti hatinya hingga giginya bergemetar ketakutan. Dia hendak memberi komando serang, namun Cai Wenyan mendadak menghentikannya. Wenyan merasa ragu, sebab Li Muwan sangat membenci gangguan dalam duelnya. Mengeroyok satu orang seperti ini benar-benar tindakan pengecut yang tidak terhormat. Cai Zi mendelik tajam, menyadari stamina Li Muwan hampir habis terbakar. Meski bukan kelas terkuat, seorang necromancer mampu memojokkan lawan jarak dekat manapun. Tanpa jalan keluar dari pengepungan maut ini, ajal hanya tinggal menunggu waktu. Saat energinya habis, sang pemanggil itu pasti akan langsung mengincar nyawa kita. Kekuatan mengerikannya tak boleh diremehkan. Demi poin, sportivitas kini bukan lagi prioritas. Aura spiritual meledak. Mereka semua bersiap melancarkan serangan pemungkas secara bersamaan. Cai Zi mengangkat tongkat peraknya, memanggil pasukan mayat hidup dari dimensi kegelapan. Makhluk-makhluk ini jauh lebih haus darah, diselimuti oleh kabut biru yang langka. Gadis raksasa berbobot 800 kg itu pun mulai merapal mantra api. Sesosok raksasa api, setinggi 2,5 meter perlahan merangkak dari lingkaran sihir. Koordinasi tempur tim ini sangat mematikan, menunjukkan level kerjasama yang sempurna. Saat Cai Zi menyerang, 2 asasin tingkat menengah langsung melesat dalam bayang-bayang. Menggunakan teknik siluman, mereka menyelinap menembus pasukan kerangka untuk mengincar kepalaku. Sebanyak apapun panggilannya, sang master tetaplah memiliki tubuh yang sangat lemah. Cukup satu tusukan fatal di saat lengah, maka seluruh pasukanku akan runtuh. Sayangnya, rencana licik mereka terbaca sepenuhnya oleh indera tajam hantu fakta. Kecepatan kilat kedua pembunuh itu tak berarti apa-apa di depan pelindung gaibku. Belum sempat mendekat, 3 hantu fakta tingkat puncak sudah menghadang jalan mereka. Dalam sekejap, nyawa mereka melayang. Angka poin di atas kepalaku melonjak drastis. Poin mencapai 1265. Cai Zi berteriak panik melihatnya. Dia lupa betapa mengerikannya kekuatan mental lawan yang mengendalikan entitas tingkat tinggi. Harapannya kini hanyalah mengalahkan Li Muwan dengan sisa 80 mayat hidup. Namun, pemandangan ganjil terjadi. Pasukan kerangkaku tiba-tiba mengepung Li Muwan sepenuhnya. Tanpa diduga, aku memacu anjing iblisku dan melesat sendirian ke arah musuh. Aku maju tanpa pengawalan, membuat Cai Zi dan penyihir elemennya merasa sangat bingung. Tersisa 7 orang petarung tangguh dengan pertahanan baja yang siap menghancurkanku. Melihat necromancer lemah yang tak berdaya mendekat, sorak-sorai kemenangan pun pecah. Habisi dia sekarang, jangan biarkan lolos. Namun, aku justru tersenyum penuh arti. Menghadapi kepungan maut, seulas senyum tipis tersungging di wajahku yang sangat tenang. Tiba-tiba, firasat buruk menghantam Cai Zi. Dia sadar ini adalah jebakan yang kusengaja. Gawat. Cepat mundur. Ini jebakan. Teriaknya panik, namun rekan-rekannya meremehkan peringatan itu. Mereka pikir aku hanyalah mangsa empuk yang tak berdaya. Cai Zi berambisi meraup seluruh EXP sendirian. Sang satria berbaju zirah maut itu memacu tunggangannya. Kepalamu milikku. Teriaknya sambil menerjang penuh nafsu. Ia merapal skill andalannya, hantaman kejutan maut. Seketika, aura kuning pekat menyelimuti palu besi hitamnya. Kekuatan dahsyat berayun, mengincar nyawaku tanpa ampun. Sial. Serangan palu itu justru menghancurkan prajurit kerangkaku. Sial. Sang penunggang tertegun menyadari serangannya meleset telak. Terlambat. Pasukan tengkorak telah mengepung mereka semua. Mereka terjebak dalam lingkaran maut kegelapan abadi. Mustahil. Bagaimana kau bisa mengendalikan monster sebanyak ini? Aku mengabaikannya,
lalu memanggil 10 skeleton baru. 3 skeleton jenderal bangkit memimpin barisan depan. 7 ksatria tewas seketika. Hanya 2 orang tersisa. Mereka lari terbirit-birit demi menyelamatkan nyawa mereka. Kecepatan Phantom Raid-ku mustahil untuk mereka hindari. Kejar mereka. Jangan biarkan satupun mangsa lolos. Chaizi tewas. Target berikutnya adalah sang elementalis. Beruntung, gadis itu menghilang bersama rusa elf miliknya. Skorku 2000 poin. Kini tinggal Limuan. Stamina gadis itu seolah tak punya batas sedikit pun. Waktu ujian hanya tersisa 30 menit lagi. Ia terus membantai pasukanku tanpa rasa lelah. Limuan tertawa gila di tengah medan tempur. Zhongli, aku takkan melupakanmu seumur hidupku nanti. Aku meremehkanmu? Teriaknya, namun aku tetap membisu. Amarahnya meledak karena merasa aku remehkan begitu saja. Wajahnya memerah padam karena harga dirinya telah terluka. Rasakan teknik rahasia keluarga besarku sekarang juga. Aura kuno yang mencekam mulai menyelimuti seluruh arena. Cahaya menyilaukan meledak, menciptakan gelombang kejut dahsyat. 300 pasukanku hancur berkeping-keping dalam sekejap. Penonton di luar arena bersorak melihat situasi berbalik. Suasana gempar. Semua orang meragukan pemandangan luar biasa itu. Kekuatan itu setara dengan penyihir tingkat tinggi. Tapi lihatlah. Pakaian dan sepatu kesayangannya hancur berantakan. Dengan kaki telanjang, ia merutuk penuh amarah besar. Bajingan. Kau harus membayar sepatu mahalku ini. Ia menatapku tajam. Kau pikir aku akan lari? Aku menatapnya dingin. Kenapa aku harus lari, bodoh? Limuan mengangkat dagunya dengan sangat angkuh sekali. Energiku masih melimpah. Jangan harap kau bisa menang. Membunuhmu sangatlah mudah. Mau ku coba sekarang juga? Ini semua salahmu. Kau telah menghancurkan sepatu terbaikku. Ia merengek marah sambil menunjuk ke arah kakinya. Aku mengagumi keindahan kaki giok itu, hingga senyum licik pun terukir di bibirnya. Matanya berkilat nakal saat dia menawarkan sebuah kesepakatan yang tak terduga. Jika kau bersedia menjadi partner latihanku selamanya, nyawamu akan kuampuni sekarang juga. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menyetujui tantangan tersebut. Aku setuju, namun jelaskan padaku, apa sebenarnya perisai biru di tubuhmu itu? Dengan malu-malu Limu Wan mengakuinya sebagai bakat khusus penyerap segala kerusakan. Energi itu bisa dilepaskan kembali, namun akan ada jeda waktu pemulihan setelahnya. Begitu dia selesai bicara, aku menyadari bahwa inilah saat yang kutunggu. Nada bicaraku berubah seketika, itu artinya kau tak bisa menggunakan bakatmu sekarang. Limu Wan tampak tak berdaya, menyadari dia kini tanpa hewan panggilan satupun. Kau takkan bisa mengalahkanku. Namun ucapannya terhenti oleh tekanan aura kegelapan. Sekelompok pasukan kerangka yang menindas tiba-tiba muncul mengepung seluruh arena pertandingan. Pasukanku jauh lebih banyak dari ini. Mata indah Limu Wan terbelalak kaget. Wajahnya penuh ketidakpercayaan karena sekali lagi dia telah meremehkan lawan yang salah. Terjebak dalam kepungan maut, dia menggigit bibir dengan tatapan penuh keangkuhan. Semangatnya tak padam, meski para pemanah kerangka kini mulai membidik jantungnya. Langkahnya terkunci oleh prajurit tulang, membuatnya terdesak hingga kehilangan kendali sepenuhnya. Di bawah berkah buku peningkat damage, dia akhirnya tumbang dalam beberapa menit. Zhongli, aku pasti akan kembali. Sementara itu, skor ujianku melesat sangat mengerikan. 2.942 poin. Rekor sejarah kini resmi dihancurkan. Aku menjadi eksistensi puncak yang memimpin dengan jurang perbedaan yang sangat jauh. Namun kemenangan ini mengingatkanku untuk terus memperkuat pertahanan demi bertahan hidup. Detik demi detik berlalu, menandai berakhirnya masa ujian yang penuh ketegangan ini. Cahaya darah menyelimutiku, mengirimku kembali ke dunia nyata dalam sekejap mata. Kepala sekolah sudah menunggu dengan wajah yang gemetar hebat, karena kegembiraan luar biasa. Zhongli, kau. Ucapnya terbata-bata dengan napas yang seakan terhenti sesaat. Dia terlalu emosional hingga tak mampu menyelesaikan satu kalimat pun dengan jelas. Sang juara provinsi telah lahir, dan angka itu pasti akan membuatnya terus terjaga. Aku menerima 2.000 permata jiwa beserta jarum pusaka buatan kepala sekolah. Sesampainya di rumah, pelukan hangat Kakaru langsung menyambut kepulanganku dengan erat. Zhongli, kau luar biasa. Kebanggaan terpancar jelas dari mata kakak tersayangku itu. Sementara itu, di hotel mewah, Limu Wan terbaring lemas penuh keletihan. Dengan pose santai, dia mengangkat kaki indahnya sambil menatap dokumen intelijen rahasia. Seluruh informasi pribadiku sejak kecil kini telah berada dalam jangkauan pengawasannya. Mengetahui masa laluku sebagai penjilat, dia terkekeh dengan gumaman yang penuh misteri. Semakin imut dirimu, semakin ingin aku menghancurkanmu sepenuhnya, Zhongli. Tunggu saja, aku akan membuatmu tunduk padaku. Keesokan harinya, upacara penghargaan pun dimulai. 10 buku sihir ku terima, namun hanya pemanggil raja pembunuh yang menarik perhatianku. Instruksi sistem rahasia pun muncul, menunjukkan cara membangkitkan kekuatan sang pembunuh. Korbankan 40.000 prajurit kerangka demi mendapatkan satu raja pembunuh legendaris. Sosok tingkat 2 ini memiliki kemampuan menghilang yang sangat mematikan di medan perang. Tubuh berbalut perban dengan mata merah, membara membuatnya terlihat seperti malaikat maut. Tak hanya itu, ruang sistem kini membuka kunci karakter baru yang lebih mengerikan. Pasukan tombak racun dan pemanah es kini siap memperkuat barisan kerangka tempurku. Kedua jenis kerangka ini memiliki kekuatan puncak tingkat 1 yang tak tertandingi. Di hadapanku tersisa 2 kitab sihir langka, salah satunya mampu memberikan kekebalan racun mutlak bagi seluruh pasukanku. Tak ada lagi ancaman racun dari monster maupun musuh. Sementara itu,
Kitab terakhir menyimpan rahasia penguasaan kerangka sejati. Kekuatan tempur legiun tulangku akan melonjak drastis. Setelah semua persiapan tuntas, saatnya menghadapi konferensi pendaftaran universitas bergengsi. Kampus-kampus elit kini bersaing ketat. Mereka semua berlomba-lomba memperebutkan diriku untuk bergabung dengan institusi mereka. Wakil Direktur Universitas Tianjian maju terlebih dahulu. Tawaran beasiswa dan fasilitas yang mereka berikan sungguh di luar nalar. Aku diberikan hak istimewa bebas keluar masuk kampus. Tak mau kalah, Universitas Kyoto dan Modu pun mulai bergerak. Dengan ambisius, mereka menyodorkan kontrak berisi timbunan batu mulia langka tingkat tinggi sebagai modal awal kekuatanku kelak. Mereka bahkan menawarkan peningkatan garis keturunan, serta akses langka ke sumber daya suci bangsa elf. Namun, pihak Tianjian mengeluarkan kartu as. Sebuah kitab keterampilan tingkat master bernama Bakat Koneksi Kehidupan yang sangat sakti. Ini adalah skill bertahan hidup terkuat bagi kelas pemanggil. Teknik yang sangat langka di seluruh dunia ini. Sontak mataku berbinar mendengar itu. Aku pun berseru memanggil sang senior dengan nada yang penuh antusiasme. Benarkah? Skill ini sungguh gila. Seluruh kerusakan yang kuterima bisa dibagi rata ke semua monster yang kupanggil. Selama legiun mayat hidupku masih berdiri, aku mustahil bisa terbunuh. Tubuh abadi ini kini benar-benar berada dalam genggamanku. Akademi Tianjian benar-benar berinvestasi besar demi merekrutku. Mari kita uji seberapa dahsyat atribut pertahanan yang baru kudapatkan ini. Aku segera bersiap melakukan uji coba bersama Liu Ruyan. Saatnya membuktikan kekuatan absolut dari skill pertahanan baru ini. Kupanggil puluhan prajurit tulang. Tugas Liu Ruyan adalah menghujaniku dengan serangan batu acak yang memiliki daya hancur tinggi. Serangan itu sanggup menghabisi profesional tingkat 2 sekejap saja. Namun, keajaiban terjadi saat daya rusak itu mulai terbagi. Karena kerusakan tersebar merata ke seluruh prajurit kerangka, serangan fatal tadi hanya terasa seperti garukan kecil yang tak berarti. Benar-benar kemampuan yang mengerikan. Bayangkan jika kerusakan ini dibagi ke 10 juta kerangka, serangannya akan menjadi sangat lemah. Itu hanya akan terasa seperti gigitan nyamuk. Liu Ruyan pun tertegun, dan hanya bisa menggigit bibirnya karena terkejut. Aku hanya tersenyum tenang. Tanpa membuang waktu, aku segera mengemasi semua barang pribadiku untuk bersiap pergi dari sana. Aku pun segera berangkat menuju Universitas Tianjian untuk melakukan pendaftaran resmi sebagai mahasiswa baru di sana. Berkat rekor kemenanganku melawan 12 orang, para teman sekamarku yang angkuh kini tak berani lagi memprovokasiku sembarangan. Namun, setelah menelusuri informasi lebih dalam, aku menemukan fakta bahwa rival lamaku juga berada di kampus yang sama. Si pecundang Lin Huan ternyata juga mendengar berita pendaftaranku dan memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam Akademi Tianjian ini. Kini dia malah menjadi penjilat bagi seorang gadis cantik berambut putih bernama Jiang Qinwei yang kabarnya memiliki kekuatan luar biasa. Dia adalah sang dewi bagi ribuan mahasiswa baru, dengan skor ujian masuk mencapai 3.129 poin. Nilainya hampir 200 poin lebih tinggi dariku. Namun, tepat saat semua mahasiswa berkumpul, sebuah pengumuman besar pun dikumandangkan. Ujian orientasi mahasiswa baru telah dimulai. Seluruh peserta diwajibkan memasuki alam rahasia yang berbahaya demi memperebutkan poin berharga. Kami bebas menyerang dan merampas poin lawan. Jumlah kredit yang didapat akan menentukan apakah kami tinggal di villa atau asrama, antara kemewahan atau berdesakan di kamar sempit. Selain itu, performa kami di sini juga akan sangat memengaruhi penilaian para guru. Sebelum ujian maut ini dimulai, setiap perwakilan mahasiswa diwajibkan memberikan pidato penyemangat di atas panggung di depan seluruh peserta. Kebetulan aku mendapat giliran terakhir. Ini adalah kesempatan sempurna bagiku untuk memprovokasi semua orang agar bisa memanen poin mereka. Tanpa ragu, aku melontarkan kata-kata paling arogan. Hari ini, aku akan membuat Lin Muan benar-benar kehilangan muka di depan umum. Di dalam dungeon nanti, kalian bebas menantangku. Silakan membentuk tim jika kalian memang merasa tidak cukup kuat melawanku sendirian. Dengar baik-baik, aku tidak mengincar individu tertentu. Aku sedang berbicara kepada kalian semua yang ada di hadapanku saat ini. Kalian semua hanyalah sampah. Sontak, pernyataan perangku itu langsung memicu gelombang amarah yang luar biasa dari seluruh siswa. Benar-benar sangat sombong. Keangkuhan bocah ini sudah melampaui batas kewajaran hingga membuat seisi ruangan menjadi sangat gaduh. Segera setelah gerbang alam rahasia terbuka, para mahasiswa baru langsung menyerbu masuk dengan ambisi untuk segera berburu. Mereka semua berpencar demi satu tujuan, menemukanku. Di mana si gorila Zhongli itu bersembunyi? Teriak mereka penuh amarah. Namun, belum sempat pria kekar itu melanjutkan ucapannya, dia sudah dikepung oleh lautan prajurit kerangka yang sangat padat dan mengerikan. Hanya level 1? Jangan bercanda. Dia merasa yakin bisa menghabisi pasukanku dalam satu serangan besar yang sangat mematikan. Namun, penyihir petir di sampingnya bahkan belum sempat merapalkan mantra, saat hujan serangan sihir mulai membombardir posisi mereka tanpa ampun. Mereka hancur berkeping-keping oleh ledakan bola api hitam legam. Detik berikutnya, namaku pun tiba-tiba melesat naik di papan peringkat cahaya. Skor Zhongli, 1. Sepertinya mengumpulkan poin di sini sangatlah mudah. Aku pun kembali memerintahkan para penyihir tulangku untuk menyerang. Pasukan tulangku baru saja menghabisi 2 lawan, namun kini para mahasiswa baru mulai mengerumuni koordinatku. Mereka menerjang penuh amarah, namun sebagian tetap tenang karena tahu emosi saja tak cukup untuk menang. Lagi pula, membunuhku di sini cuma dapat 1 poin. Meluapkan amarah tanpa strategi jelas sebuah kerugian besar.
Mengincar poin lebih banyak adalah prioritas utama mereka, namun rintangan sebenarnya baru saja dimulai. Lebih dari 20 mahasiswa baru mulai menyebar untuk melancarkan pengepungan maut di alam rahasia ini. Kerumunan lawan kian bertambah, mereka mulai menyusun formasi tempur darurat demi menjatuhkanku secepat mungkin. Mereka pikir formasi itu sanggup menahan pasukan tulangku? Dasar, para kroco yang terlalu percaya diri. Level 1 belaka takkan cukup untuk menghentikanku. Di saat yang krusial ini, keadaan mulai memanas. Skor milikku terus meroket. Melihat lautan kerangka yang bangkit, nyali para mahasiswa baru itu pun menciut. Tipe petarung jarak dekat, tahan garis depan. Jangan biarkan monster tulang sialan itu merangsek masuk. Penyihir dan pemanah, cepat habisi Zhongli. Tunggu apa lagi? Fokuskan semua serangan pada bocah itu. Sementara itu, aku tetap berdiri dengan tenang, menjaga kendali penuh atas seluruh medan pertempuran. Tekananku membuat mereka kewalahan, meski bala bantuan musuh terus berdatangan bak air bah yang meluap. Prajurit tulangku memang tumbang satu persatu dengan cepat, tapi bagiku, itu bukanlah masalah besar. Aku bisa membangkitkan mereka seketika. Menjaga jumlah pasukan tetap stabil di angka 300 unit. Kini musuh yang mengepungku sudah melampaui 100 orang. Mereka semua adalah para mahasiswa elit pilihan. Di mata para jenius ini, prajurit tulang tingkat rendah level 1 hanyalah sampah yang tak berharga. Layaknya rumput liar, pasukanku bisa mereka babat sesuka hati. Namun, ada satu kejutan yang menanti mereka. Tak peduli berapa yang hancur, gelombang pasukan tulang yang baru akan selalu bangkit menyambut nyawa mereka. Sial, mereka tak ada habisnya. Kenapa kerangka-kerangka ini terus muncul kembali tanpa henti seolah abadi? Ini gila. Kita harus menghabisi si pemanggil, Zhongli, terlebih dahulu. Tapi menembusnya tidak semudah bicara. Zhongli kini terbentengi oleh monster panggilannya. Orang biasa tak akan punya celah untuk sekadar mendekat sedikit pun. Kalau kalian punya kemampuan, coba saja terobos dan bunuh dia sekarang. Benar saja, dugaanku tepat. Tim dadakan memang tak bisa diandalkan. Perdebatan kecil mulai memicu perpecahan di barisan depan musuh. Melihat kekacauan di kubu lawan, tentu aku tak akan membuang peluang emas untuk melakukan serangan balik. Tanpa ragu, aku langsung memerintahkan seluruh pasukan tulangku untuk segera melancarkan aksi yang lebih brutal. Serangan frontal yang menghancurkan. 300 prajurit tulang dan 30 penyihir tulang kini telah bersiap. Ditambah 30 pemanah, serta 10 jenderal tulang tingkat puncak tahap pertama yang sangat mematikan. Kombinasi kekuatan mereka sungguh mengerikan. Para penyihir dan pemanah tulang mulai mengambil posisi strategis mereka. Mereka menghujani musuh dari lini belakang. Dalam sekejap, nyawa lawan mulai terenggut secara massal dan tragis. Bahkan pengguna perisai terbaik pun tak berkutik. Para mahasiswa yang berniat mengepungku kini mulai panik kembali. Akhirnya mereka sadar dan mulai bekerja sama. Seorang pemuda berkacamata hitam tampak memimpin pergerakan koordinasi itu. Sepertinya dia memiliki profesi ahli strategi yang sangat andal dalam mengatur pembagian tugas tim di lapangan. Berkat dukungan dari kemampuan khusus miliknya, aura tim lawan berubah menjadi jauh lebih terorganisir sekarang. Berbagai skill yang tadinya berantakan kini saling melengkapi, menciptakan pertahanan dan serangan yang sangat solid. Tekanan besar mulai terasa menghimpitku. Situasi di medan perang benar-benar berbalik drastis dalam waktu singkat. Jumlah lawan membengkak drastis dari 100 menjadi 200 orang, dan angka itu terus bertambah pesat. Mereka berniat menghabisiku secepat kilat. Jujur saja, kini aku pun mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Pasukan tulangku mulai terpojok. Mereka kehilangan momentum dan tak lagi bisa melancarkan serangan balasan yang efektif. Kini mereka hanya bisa bertahan sekuat tenaga, membangun barikade tulang demi menahan gempuran masif musuh. Zhuge, kau luar biasa. Berkat strategimu, si sombong Zhongli itu akhirnya tak bisa lagi berbuat banyak. Pemuda bernama Zhuge itu tampak bangga menerima pujian. Ia membetulkan letak kacamatanya dengan penuh gaya angkuh. Meski wajahnya terlihat datar dan tenang, di dalam hatinya ia tertawa puas merayakan kemenangannya atas diriku. Dengan penuh keyakinan, ia berseru. Dengan jumlah sebanyak ini, kekalahan Zhongli hanyalah masalah waktu saja. Ditambah strategi jeniusku, kalian bisa meluapkan amarah dan menghancurkan bocah sombong itu dalam sekejap mata. Ia mengibaskan kipas bulunya, menyebarkan energi magis ke seluruh anggota timnya. 3 mantra penguat dilepaskan sekaligus. Sang pengendali angin memacu kecepatan gerak mereka. Tak ketinggalan, perlindungan jiwa bayangan pun bangkit demi memperkuat pertahanan tim. Kekuatan darah suci turut mengalir, memicu pemulihan luka dan vitalitas yang luar biasa. Berkat 3 berkah tersebut, para siswa baru itu menyerangku dengan kegilaan yang membabi buta. Hahaha, Zhongli. Menyerahlah sekarang. Perlawananmu hanya akan berakhir sia-sia. Zhuge Buliang tersenyum puas sambil mengayunkan kipasnya, seolah kemenangan sudah di tangan. Aku hanya bisa mendengus remeh. Pecundang seperti kalian berani memaksaku untuk berlutut? Detik itu juga, 400 prajurit kerangka dan 30 penyihir mayat bangkit. Puluhan pemanah dan kerangka beracun muncul dari kegelapan, siap menghujani musuh dengan maut. 20 gaul dan 10 jenderal kerangka bergabung, memperkuat legiun terkutuk yang tersisa. Tentara mayat hidup ini menerjang bak gelombang kematian, membantai lawan tanpa belas kasihan. Para pemula itu hancur dalam sekejap. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar necromancer tingkat 1, bukankah batas maksimal pemanggilan hanya 300? Kapasitas pemanggilannya melampaui nalar. Kekuatan pria ini benar-benar di luar kategori manusia. Mental musuh runtuh seketika.
harapan sirna, dan mereka mulai berebut untuk melarikan diri. Zhuge Buliang murka. Ia mencoba menyusun barisan kembali untuk melancarkan serangan balasan. Namun, anak buahnya sudah lari kocar-kacir. Ia sadar, jika bertahan, ia hanya akan mati. Tanpa pikir panjang, ia membuang harga dirinya dan segera berbalik untuk menyelamatkan diri. Naas baginya, belum sempat ia menjauh, maut sudah mengunci langkah kakinya. Panah beracun menghujam tubuhnya. Ia terjebak dalam kepungan serangan sihir yang membara. Ia tewas mengenaskan di bawah injakan pasukan mayat hidup. Kematiannya dianggap sampah belaka. Tak ada yang peduli padanya, semua sibuk menyelamatkan nyawa. Sementara para petinggi sekolah terpaku, sorot mata para guru kini tertuju padaku, menyaksikan kebangkitan monster yang sesungguhnya. Potensinya mengerikan. Tapi sayang, ada Jiang Siwei, sang jenius di kelas ini. Sekuat apapun Zhongli, tahta raja pendatang baru tetaplah milik sang dewi, Jiang Siwei. Usai membantai kroco-kroco itu, sebuah aura yang sangat kukenal mendadak muncul di hadapanku. Jiang Siwei melangkah anggun bak seekor angsa putih, mendekat dengan ketenangan yang mematikan. Di tengah kekacauan arena ini, seolah hanya ada dunia milik kami berdua. Antara aku dan dia, hanya maut yang akan memisahkan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melirik papan peringkat di atas langit dengan tatapan yang penuh dengan rasa penasaran. Namaku berada di puncak dengan 143 poin, melampaui semua pesaing lain. 143 poin? Luar biasa, ucapnya, namun nadanya terdengar seperti sebuah penghinaan. Aku menatapnya tajam tanpa sepatah kata pun. Merasakan aura permusuhan yang mulai memanas. Aku punya banyak celah untuk menebas lehermu tadi, bisiknya dengan nada yang sangat meremehkan. Tapi membunuhmu saat kau sibuk itu membosankan. Aku tak suka kemenangan yang murahan. Aku tak peduli pada omong kosongnya. Berhenti membual? Jika ingin membunuhku, lakukan sekarang. Tantanganku membuat suasana mendingin seketika. Kilatan emosi muncul di bola matanya. Senyumnya sirna, digantikan tatapan dingin. Baiklah, jika kematian yang kau cari. Akan kukabulkan. Pedang putih panjang ditariknya dengan cepat, memancarkan aura suci yang tajam dan mematikan. Sebuah tusukan secepat kilat menerjang. Kecepatannya membuatku tak punya celah untuk menghindar. Alih-alih panik, aku mengaktifkan skill koneksi kehidupan tepat sebelum pedang itu menghujam. Jel Ebe. Pedang itu menembus dadaku, darah segar menyembur bak mawar merah yang mekar. Namun, serangan fatal itu hanya terasa seperti gatal bagiku. Saatnya membalas serangan sombong ini. Tombak tulangku melesat tajam. Namun, armor kulitnya berhasil meredam serangan balasan dariku. Masih berani melawan? Senyum sinis merekah di wajah cantik Jiang Siwei seketika. Dia mencabut pedang dari tubuhku dan menusuk lagi, namun maut tetap enggan menjemputku. Luka mengerikan itu menutup instan, sementara ilmu nujumku terus merayap untuk menyerang balik. Jiang Siwei dihujani tombak tulang dan kutukan hitam yang kulepaskan silih berganti tanpa henti. Namun, liontin air raksa di lehernya berpijar otomatis, menghapus setiap kutukan di tubuhnya seketika. Jiang Siwei memang cerdik berpengalaman setelah berhasil mendaratkan 2 tusukan fatal padaku. Dia menyadari keabadianku berasal dari skill penghubung kehidupan, lalu segera mengubah strategi tempurnya. Dengan tegas dia mengalihkan serangan menuju kelompok monster panggilanku di medan perang membara. Serangan balik akan menghancurkanku jika mereka kalah, lalu dia menebas dahsyat dengan aura pedang. Dalam sekejap mata, 60 prajurit tengkorak hancur berkeping-keping oleh kecepatan serangan mautnya. 2 menit lagi pasukanku akan musnah total, namun kejutan sebenarnya baru saja akan dimulai. Jiangshu terbelalak heran, meski satu tebasan menghancurkan banyak tengkorak, mereka tetap bangkit. Detik berikutnya, pasukan tulang yang lebih banyak muncul memenuhi medan laga yang kian mencekam. Setelah berjuang 2 menit, dia menyadari jumlah pasukan tengkorakku justru tidak berkurang sedikit pun. Pasukannya malah semakin membengkak, dia akhirnya mengerti bahwa tindakannya hanyalah membuang energi sia-sia. Pasukan tengkorakku bukanlah pion bodoh, para penyihir dan pemanah mulai menghujani serangan jarak jauh. Mereka menembaki Jiang Siwei tanpa henti, mengunci pergerakannya di tengah kepungan maut yang nyata. Hadirlah tengkorak beracun dan es level 1 puncak yang melancarkan serangan kombinasi sangat mematikan. Efek racun dan perlambatan es membuat pergerakan Jiang Siwei benar-benar terhambat dan sangat kesulitan. Sementara itu, ketegangan memuncak di luar dimensi rahasia yang disaksikan banyak pasang mata. Wanita kaya bernama Jiang tersenyum, menyadari putri manjanya mungkin baru pertama kali merasa terdesak. Telinganya memerah karena amarah yang meluap, dia benar-benar berada di titik nadir harga dirinya. Bakat aslinya akan segera bangkit, membuat kepala Universitas Tianjian di sampingnya kehilangan ketenangan wajah. Para guru belum diizinkan masuk karena tradisi pertemuan orientasi yang melibatkan tim senior tangguh. Senior tahun kedua dikirim sebagai predator untuk memburu para junior di dalam dimensi rahasia. Tujuannya untuk menekan para elit jenius yang sombong, agar mereka tahu arti kekuatan sesungguhnya. Mereka tak akan bisa dikendalikan kecuali diajari kerendahan hati melalui pertempuran yang sangat keras ini. Kesulitan ditingkatkan demi mendorong mahasiswa baru ke titik putus asa yang paling dalam sekali. Tanpa tekanan yang menghancurkan, potensi terpendam para jenius ini tidak akan pernah terlihat muncul. Aku mengandalkan skill penghubung kehidupan dan pasukan tulang abadi untuk menekan Jiang Siwei kuat. Kini stamina dan mananya terkuras habis, terkurung rapat oleh kepungan barisan pasukan tengkorak maut. Namun, mungkinkah seorang jenius tingkat atas menyerah semudah itu? Pertarungan ini belum mencapai puncak. Duel melawan Limuan memberiku pelajaran berharga agar tetap waspada hingga napas terakhir. Aku belum melihat dia menggunakan bakat sejatinya,
Desas-desus mengatakan bakat Jiang Siwei sangat mengerikan. Transformasi menjadi Valkyrie bulan yang legendaris, kondisi inilah yang paling membahayakan nyawaku sekarang ini. Seluruh perhatianku harus terfokus penuh karena bahaya besar sedang mengintai di balik senyumnya itu. Terkepung rapat, Jiang Siwei tiba-tiba menatapku tajam sambil menyunggingkan senyum penuh arti yang misterius. Zhongli, apakah kau takut? Ucapnya dingin, mengisyaratkan bahwa ilmu pedangnya barulah sebuah pemanasan saja. Dia bersumpah takkan melepas bakatnya kecuali terpaksa, dan kini saat yang ditunggu itu telah tiba. Mengapa para jenius selalu bicara formalitas kekanak-kanakan? Sungguh sebuah klise yang sangat membosankan sekali. Gunakan saja bakatmu, kau tetap takkan bisa mengalahkanku, balasku sambil memicu serangan pasukan tulang. Pasukanku menerjang ganas ke arah Jiang Siwei, memaksanya untuk segera menunjukkan taring aslinya sekarang. Wajah cantiknya mengerut marah, kau sangat menyebalkan, bersiaplah untuk menyesal seumur hidupmu atas kesombonganmu. Cahaya rembulan yang murni menyelimuti tubuhnya, dia turun perlahan bagaikan Dewi Bulan yang agung. Zirah Valkyrie legendaris tercipta dari kekuatan Dewa Bulan, memancarkan aura suci yang sangat menggetarkan jiwa. Rune Dewa Bulan yang berkilau kini terukir kuat pada bilah senjatanya. Auranya mendadak berubah dingin dan penuh misteri, tak ada jenius kelas S yang bisa menandinginya. Merasakan tekanan jiwa yang dahsyat dari Jiang Xiu, raut wajahku pun tak bisa lagi tenang. Cepat-cepat ku tarik mundur pasukan tengkorakku, namun sialnya semua sudah terlambat. Jiang Xiu menatapku dengan tatapan dingin seraya menggumamkan mantra keramatnya yang misterius. Wujud ketiga. Alam bulan, rotasi bintang bulan gelap. Seketika itu juga, sinar rembulan kelam jatuh dari langit, menghanguskan seluruh pasukan mayat hidupku dalam sekejap mata. Tak bersisa sedikit pun. Dengan gagah, Jiang Xiu mengacungkan pedang suci Dewa Bulan ke arahku. Ajalmu sudah tiba, ucapnya sinis. Ia benar-benar terlihat seperti titisan Dewi Bulan yang agung. Keindahannya begitu sakral hingga tak ada yang berani menentangnya. Oh, benarkah begitu? Di saat bersamaan, aku hanya mengangkat tanganku dengan santai, memicu sorak-sorai para mentor di luar sana. Pertempuran antar jenius ini sungguh epik, namun sepertinya pemenangnya sudah bisa terlihat sekarang. Gelar Raja Pendatang baru pasti jatuh ke tangan putriku. Hadiah luar biasa apa yang menantinya? Tuan Jiang tersenyum penuh kebanggaan, namun raut wajah kepala sekolah justru menunjukkan kegelisahan. Matanya terpaku pada layar pemantau, sebelum akhirnya ia terperangah melihat kejadian yang tak terduga. Jiang Xiu kalah? Dewa pedang nomor 1 Tiongkok itu tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Ini adalah kali pertama ekspresi tenangnya hancur sejak memasuki ruang pemantauan rahasia ini. Semua orang terdiam membisu, tak ada yang menyangka hasil akhirnya akan jadi tragis seperti ini. Mustahil ada rekan seumurannya yang bisa menumbangkan teknik tingkat tinggi milik Jiang Xiu itu. Lihatlah. Jiang Xiu benar-benar tereliminasi dan dipaksa keluar dari dimensi alam rahasia sekarang juga. Semua mata tertuju ke bawah, tepat ke arah jalan setapak yang kini dipenuhi aura kekalahan. Para peserta yang tersingkir tampak tertunduk lesu tanpa semangat, kehilangan harapan mereka sepenuhnya. Jiang Xiu berdiri kaku dengan tatapan kosong, terlihat seperti patung indah yang kehilangan jiwanya. Kebanggaan di wajahnya sirna seketika, menyisakan kesedihan mendalam bagi sang ayah, Tuan Jiang. Di sisi lain, mereka semua menatap sosokku yang berdiri tegak dengan penuh rasa tidak percaya. Bagaimana dia melakukannya? Kepala sekolah Jibo Chang pun mulai meragukan penglihatannya sendiri saat itu. Zhongli memanggil pembunuh Raja Roh. Namun, mentor departemen pemanggilan langsung membantah keras kemungkinan gila itu. Mustahil. Zhongli masih di level 1, sedangkan pembunuh Raja Roh adalah makhluk pemanggilan level 2. Seorang necromancer pemula tak akan pernah bisa mengendalikan entitas tingkat tinggi itu. Ini melanggar logika. Apakah kekuatannya telah bermutasi? Sebaiknya kita kirimkan 5 siswa senior untuk menguji batas kemampuannya. Tawaran itu menarik perhatian para mentor lainnya. Mereka ingin melihat sejauh mana kejutan ini berlanjut. Pengumuman dikirimkan ke departemen lain, waktunya para monster tingkat atas turun ke medan tempur. Menatap layar peringatan itu, aku bergumam sinis, kalian semua hanyalah jenius yang mencari mati. Lalu, aku ini apa? Harus kuakui, wujud Valkyrie milik Jiang Xiu tadi memang cukup mengerikan. Beruntung, aku memiliki buku skill rahasia. Dengan mengorbankan 40.000 pasukan tengkorak, aku bisa memanggil satu pembunuh Raja Roh, demi menghabisi sang ahli pedang tingkat puncak itu. Sebagai bentuk penghormatan, aku mengirimkan 3 Raja Roh sekaligus untuk melenyapkannya dalam sekejap mata. Setelah itu, kusimpan kembali sang pembunuh, dan mulai membangkitkan pasukan tengkorak yang jauh lebih masif. Saatnya berburu poin dari para murid baru. Namun, di sudut gelap dimensi rahasia ini, 5 sosok senior muncul. Mereka tampak sangat bersemangat untuk menindas para junior yang lemah ini. Seorang gadis mungil bergaul merah muda tertawa sombong, tampak meremehkan siapapun di depannya. Sementara itu, kepala sekolah Ji bertanya tentang sejauh mana kekuatan para mahasiswa tingkat 2 tersebut. Tim itu dipimpin oleh Hua Gong dari Senat Mahasiswa, ditemani oleh 4 anggota elit organisasi mereka. Kepala sekolah Ji tersenyum puas. Nightmare Master adalah profesi yang sangat langka dan mematikan. Para junior ini belum pernah melihat kengeriannya. Biarkan Hua Gong mengajari mereka arti rasa takut sebenarnya. Di kegelapan dimensi rahasia, aku membantai monster sambil terus memantau layar peringkat mahasiswa baru. Tiba-tiba, daftar peringkat itu bergetar hebat beberapa kali, menciptakan suasana yang sangat menegangkan. Nama-nama di sana lenyap seketika, 10 orang gugur sekaligus, menyisakan 65 peserta saja. Seseorang baru saja menyapu bersih 10 nyawa dalam sekejap, mungkinkah itu kekuatan Li Muwan?
Hanya jenius kelas S yang sanggup melakukan itu, namun dugaanku langsung terpatahkan saat itu juga. Nama di daftar kembali berkurang, dan itu adalah Lim Wan, dia ternyata juga telah tersingkir. Mungkinkah ada ahli lain di sini? Siapa yang bisa menumbangkan si jenius itu selain diriku? Sepertinya para senior tingkat 2 sudah turun tangan, tapi jangan harap aku akan menyerah begitu saja. Bukankah Universitas Tiandao memuja kegilaan? Siapapun yang menghalangi jalanku, hanya maut yang menanti mereka. Pasukan baruku pun kembali bangkit dari pemakaman kegelapan, saat ini 200.000. Prajurit tengkorak telah kubah menjadi 5 pembunuh mayat hidup, sisanya menjadi umpan meriam belaka. Setelah persiapan matang itu selesai, aku segera menghilang dan bersembunyi di balik bayangan pekat. 2,5 menit berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya hanya tersisa satu nama di daftar peringkat. Akulah satu-satunya yang bertahan, lebih dari 1.000 mahasiswa baru kini telah disingkirkan tanpa sisa. Cai Kun dan yang lainnya merasa sangat terhina, mereka menatap layar dengan penuh amarah dan dendam. Arena itu mendadak gaduh seperti pasar, semua orang mencaci para senior sekaligus mengutuk keberadaanku. Di sudut ruangan, wajah Lim Wan memerah padam saat dia menatap layar dengan perasaan campur aduk. Dia melirik sosokku yang angkuh di layar, lalu dengan cepat membuang mukanya karena rasa malu. Zhongli memang monster sejati, hanya kau yang layak jadi rivalku, tapi bajingan Nightmare Master itu membuatku bermimpi buruk melakukan hal memalukan dengan Zhongli. Harga diriku benar-benar hancur total. Kini seluruh mata tertuju padaku, meski banyak yang masih ragu aku bisa terus memenangkan pertarungan. Terlebih lagi, ada sosok Nightmare Master yang mengerikan di antara para senior yang memburu kami. Dia bisa menyeretmu ke dalam mimpi buruk tanpa sadar, menyiksamu hingga jiwamu hancur berkali-kali. Baguslah kalau begitu, gumam mereka. Itu akan menjadi pembalasan setimpal atas kesombongannya selama ini. Zhongli harus merasakan akibatnya, karena sudah berani menyebut kita semua sebagai sampah, teriak mereka murka. Kebencian dan rasa iri membakar hati para siswa laki-laki saat melihat pencapaianku yang luar biasa. Namun sebaliknya, para siswi justru terpesona oleh ketampanan dan kekuatanku yang begitu mendominasi. Mereka bersorak serempak, Zhongli adik semangat. Tunjukkan pada mereka bahwa kau adalah yang terbaik. Sayang sekali, sorakan mereka tak terdengar di dunia rahasia. Aku sedang fokus penuh pada keadaan. Aku menajamkan inderaku selama 12 menit, karena serangan dari praktisi tingkat 2 bisa sangat berbahaya. Dan benar saja, sebuah kehadiran asing mulai terdeteksi di area pertahananku tak lama kemudian. Sebuah suara tawa meremehkan terdengar. Haha. Sepertinya keberuntunganku hari ini benar-benar luar biasa. Mahasiswa baru terakhir akhirnya kutemukan, ucap seorang pria berambut pirang dengan seringai sombong. Dia adalah Ksatria Naga Bumi, bersenjatakan tombak raksasa sepanjang 2,5 meter yang sangat berat. Menunggangi Naga Bumi, ular api puncak bintang 1, dia tampak seperti prajurit Sparta yang tangguh. Dengan penuh keangkuhan, Ksatria Naga Bumi itu mendongak dan menatapku seolah aku hanyalah serangga kecil. Kudengar kau adalah Zhongli, ucapnya angkuh, sang juara dari provinsi Cai yang sangat tersohor itu. Serahkan 100 permata jiwa kelas rendah padaku, maka aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Jika kau berani menolak, aku akan melenyapkanmu dengan cara yang sangat menyakitkan. Ancamnya dengan kasar. Mendengar gertakan itu, aku hanya bisa mencibir pelan, benar-benar sampah yang tidak tahu diri. Hanya level pemula tingkat 2 tapi sudah berani memeras orang? Sungguh memalukan sekali dirimu itu. Siswa berbakat biasanya sudah mencapai puncak tingkat 2 di tahun kedua, sedangkan kau hanya begini? Seketika wajah Satria Naga Bumi itu memucat karena amarah, bibirnya bergetar hebat menahan rasa malu. Bajingan kecil. Kau benar-benar sudah bosan hidup. Teriaknya dengan mata yang melotot penuh kebencian. Dengan raungan yang menggelegar, Satria Naga Bumi itu segera melancarkan serangan mautnya ke arahku. Tiba-tiba, aura tirani meledak dari tubuhnya. Naga Bumi dan ular api itu pun meraung ganas. Detik berikutnya, pola sihir kuno berpendar terang di bawah pijakan sang Satria. Inilah penyatuan mutlak antara penunggang dan monster, teknik eksklusif Satria yang tak tertandingi. Kekuatannya melonjak 2,5 kali lipat. Dia menerjang batang baja yang haus darah. Momentumnya sungguh mengerikan, namun aku segera memerintahkan pasukan kerangkaku untuk bersiap. Barisan tulang putih segera membentuk tembok kokoh, guna menahan gempuran brutal sang lawan. Trik ini ampuh untuk level 1, tapi di hadapan Satria Naga Bumi level 2, tembok itu hanyalah mainan. Sekali tabrak, pasukanku hancur lebur. Inilah jurang kekuatan level 2 yang sesungguhnya. Sang Satria tertawa pongah, merayakan kekuatannya, namun tepat pada saat itu juga, bola sihir kegelapan meledak tepat di tubuhnya. Asap pekat pun langsung membumbung tinggi. Saat asap menipis, dia berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Senyumnya kian mengerikan. 4 lapis sihir pertahanan telah diaktifkan secara bersamaan dalam satu waktu. Ditambah zira berak bintang 2 miliknya, pertahanannya kini benar-benar tak tertembus siapapun. Level 1 tak punya harapan, bahkan lawan puncak level 2 pun akan sulit menembusnya. Hei bajingan kecil, kenapa diam saja? Mana mulut besarmu yang tadi? Dengan beringas, Ksatria Naga Bumi menerobos lautan darah dan kematian dengan mudahnya. Dia sudah tepat di depanku, tapi aku hanya berdiri tenang tanpa melakukan perlawanan. Keheninganku justru membuatnya semakin murka. Dia merasa sedang diremehkan oleh mahasiswa baru. Sambil mengertakkan gigi, dia mengangkat senjatanya tinggi-tinggi untuk menghancurkan seluruh tubuhku. Dia ingin melumat wajah tampanku ini menjadi tumpukan daging yang sangat menjijikan. Penonton di luar sana sudah putus asa. Mati di tangan level 2 bukanlah hal memalukan. Bagi mereka,
Sosok Zhongli sudah berjuang sangat luar biasa untuk ukuran mahasiswa baru. Bahkan kepala sekolah Jibo Chang pun memalingkan wajahnya dari layar, tak tega melihat akhirnya. Dia sangat kecewa, mengira aku telah menyerah seperti seorang pengecut yang tak berdaya. Namun, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Layar itu menampilkan sesuatu yang sangat mustahil. Serangan satria itu terhenti mendadak. Dalam sekejap, anggota tubuhnya terpisah secara tragis. Dia tewas seketika dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Suasana pun menjadi hening mencekam. Wakil kepala sekolah Jiang, sang ahli level 5, sampai terbelalak melihat kejadian barusan. Dia menyadari itu adalah ulah assassin undead level 2 yang dipanggil oleh necromancer. Kesadaran itu membuat Jibo Chang dan Ibu Jiang gemetar karena kegembiraan yang meluap. Setelah menghabisi lawan, aku hanya menguap bosan melihat sisa-sisa pasukan kerangkaku. Masih ada 4 senior lagi yang tersisa. Haruskah aku menunggu atau langsung memburu mereka? Saat aku sedang menimbang pilihan, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku segera mempertajam penglihatan spiritualku untuk mendeteksi siapa yang berani datang. Terlihat seorang penyihir cantik, dan seorang pembunuh bayaran yang membawa belati maut. Ada juga seorang pemanah dengan artileri berat, namun orang keempat masih bersembunyi. Aku tak peduli di mana dia bersembunyi. Dari barisan mewah mereka, aku sudah tahu. Barisan elit ini akan memberikan pertempuran yang cukup sulit untuk aku menangkan. Saatnya berhenti bermain-main. Aku tidak akan lagi menyembunyikan kekuatan asliku sekarang. Dengan satu lambaian tangan, legiun undead elit bangkit dari kegelapan yang terdalam. Sang penyihir senior memperingatkan rekannya dengan wajah yang terlihat sangat pucat pasi. Berhati-hatilah, Chen Xiun baru saja tewas dibantai oleh bocah baru itu. Sang asasin tertegun tak percaya. Kejadian gila seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru bisa membunuh senior tingkat 2 dengan mudah? Padahal jurang kekuatan di antara mereka sangat luas, namun kini pasukanku telah mengepung. Ketiga senior itu tersentak. Nyali mereka seketika menciut, dan tak berani melangkah setapak pun. Pantas saja dia bisa bertarung melampaui levelnya, bocah mutan ini benar-benar tidak normal. Sang pemanah berat berusaha tenang, sembari menarik keluar meriam panah raksasanya dengan mantap. Aku tak gentar dengan taktik sampah ini. Pasukan tengkorakmu tak ada artinya di mataku. Saksikanlah bagaimana umpan meriammu ini hancur menjadi debu, teriaknya dengan penuh amarah. Serangkaian skill ilahi dilepaskan. Mode menara meriam milik sang pemanah kini telah aktif. Peluru meriam sesat meluncur. Disusul dengan serangan ganda yang mengincar jantung pertahanan lawan. Terakhir, bom pembakar dilepaskan. Di saat yang sama, kehancuran besar pun mulai membayangi. Menara meriam statis terpasang kuat, meningkatkan jarak tembak hingga 2,5 kali lipat. Sepersekian detik kemudian, hujan peluru dan bom maut meluncur deras membelah cakrawala. Bak meteor jatuh, serangan itu menghantam telak posisi pasukan mayat hidup yang kupanggil. Pasukan tengkorak hancur lebur, tapi aku tak peduli selama unit elitku tetap utuh. Sambil mengisi kembali pasukan, kulihat wajah sang pemanah berat mulai tampak benar-benar frustrasi. Dia mengertakkan gigi dengan penuh amarah, menyadari betapa abnormalnya kekuatan yang kuhadapi. Mutan sialan. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan bertahan paling akhir. Siapa yang lebih cepat? Kau yang memanggil, atau aku yang menghabisi mereka semua? Sang pemanah membombardir posisi tengkorak, sementara si pembunuh di sampingnya mulai bergerak lincah. Penyihir elemen kayu bekerja sama dengan sempurna, satu bersembunyi sementara yang lain melindungi. Tongkat hijau zamrud diangkat tinggi, menyerap energi alam yang sangat masif di sekitarnya. Tongkat itu dihantamkan ke tanah. Seketika muncul barisan pohon kokoh setinggi 2,5 meter. Wajah manusia tampak di batang pohon tersebut, inilah skill unik pelempar batu pohon. Elemen kayu memadat dengan cepat, siap melumat siapapun musuh yang berani mendekat ke sana. Batu seukuran semangka melesat bak ketapel perang. Di saat bersamaan, sang pembunuh pun menghilang. Tanpa ragu sedikit pun, aku segera memerintahkan pasukan mayat hidup untuk menerjang maju. Menembus hujan api yang mematikan, begitu jarak sudah dekat, perintah baru segera kuberikan. Pencar. Pasukan tengkorak pun mulai menyerbu ke arah sang pemanah berat secara sporadis. Para penyihir dan penjaga tengkorak di barisan belakang mulai menunjukkan taring kekuatan mereka. Bola sihir dan panah kuno bersahutan, mengubah medan laga menjadi sebuah kekacauan total. Meski hanya duel 4 orang, aura pertempuran ini terasa seperti sebuah perang kolosal. Teruslah hancur. Sang pemanah sudah kalap, tembakannya mendarat tepat di tubuh pasukan tengkorak. Melihat hal itu, si penyihir elemen kayu hanya bisa menghela napas panjang melihatnya. Hemat manamu. Fokuslah pada penyihir tengkorak, dan biarkan sisanya menjadi urusanku saja. Sang pemanah tersenyum kecut, merasa sangat kewalahan menghadapi strategi serangan balik yang kuberikan. Bocah itu sangat licin bersembunyi. Untung saja Xiao Feng sudah pergi untuk menghabisinya. Namun si penyihir kayu memperingatkan. Jangan lengah. Ingat bagaimana tragisnya nasib Chen Xiun. Siapa peduli, mungkin dia hanya melanggar aturan dan didepak paksa dari alam rahasia ini. Tapi Xiao Feng adalah pembunuh ahli, dia pasti sedang menunggu saat yang tepat. Kita tak punya banyak waktu lagi, para guru terus mengawasi gerak-gerik kita sekarang. Penyihir elemen kayu berpikir sejenak, kau bertahanlah, aku akan membantu Xiao Feng membunuhnya. Sang pemanah bersorak gembira mendengar rencana itu, bagus. Cepatlah habisi nyawa mahasiswa baru itu. Meski setuju, si penyihir kayu tetap merasa sedikit cemas meninggalkan rekannya tanpa perlindungan. Pertahanan seorang pemanah sangatlah rapuh, mereka hanya bisa mengandalkan perlindungan dari rekan satu tim.
Benih-benih pohon manusia dilemparkan ke tanah, yang dalam sekejap tumbuh menjadi pelindung kokoh. Setelah merasa cukup aman, barulah dia melangkah pergi untuk memburu sang mahasiswa baru. Namun belum jauh dia melangkah, sebuah suara tembakan yang sangat keras tiba-tiba terdengar. Dentuman meriam mendadak bungkam, seluruh pasukan tengkorak membeku seketika. Api jiwa bergejolak, mata hampa ribuan mayat kini mengincarnya. Jantung sang penyihir hutan berpacu liar, firasat buruk menghantam. Darah menyembur dingin saat belati misterius mengiris leher rekannya. Tubuh itu ambruk, sang penyihir lari dalam kepanikan luar biasa. Meski paham medis dasar, kekuatannya tak sebanding dengan pendeta. Niat menyelamatkan nyawa sirna saat maut mencegat di tengah jalan. Terkepung bayangan kelam, sang pembunuh mayat hidup menampakkan taringnya. Jeritan Xiao Feng pecah, tubuhnya terjatuh di tengah kepungan hantu. Dikeroyok 50 mayat, sang prajurit tewas dalam sekejap mata. Terlambat bereaksi, sang penyihir kini berhadapan langsung dengan maut. Kilatan baja dingin mengakhiri napasnya dalam keheningan yang mencekam. Berdiri di tengah jasad. Aku mencari keberadaan musuh terakhir. Namun tiba-tiba, rasa kantuk yang sangat berat menyerang kesadaranku. Pandanganku meredup, lalu terbuka kembali dalam 2,5 detik. Alam rahasia lenyap, berganti menjadi sebuah villa tua yang menyeramkan. Atmosfer mencekam menyelimuti, dipenuhi pemandangan yang mengiris nyali. Perapian yang membara berisi jasad-jasad hangus layaknya pemandangan neraka. Dekorasi kematian tergantung mengerikan, suasana dapur pun tampak kelam. Sosok-sosok cacat yang mengerikan tengah menyiksa seorang pria pirang. Jeritan pilu pria itu mengguncang dinding, membuat bulu kuduk berdiri. Alis pun bertaut, apakah ini hanyalah sebuah ilusi belaka? Sepertinya, lawan terakhirku adalah seorang ahli elemen ilusi terampil. Aku mengiris telapak tangan untuk menguji keaslian dunia ini. Perihnya nyata, darah mengalir membuktikan betapa sempurnanya ilusi ini. Sensasi sentuhan hingga aroma kematian di sini terasa sangat otentik. Indera terperangkap, bahkan seluruh kemampuanku tak bisa digunakan lagi. Kunci menghadapi ilusi bukanlah pelarian, melainkan sebuah ketenangan mutlak. Di hadapan monster haus darah, aku memilih untuk tetap teguh. Dengan senyum tenang, aku duduk santai menyambut kegelapan tersebut. Makhluk-makhluk buruk rupa mendekat, langkah berat mereka menggetarkan lantai. Wajah mereka hancur, mengeluarkan petikan tajam yang merobek telinga. Aku bertaruh bahwa monster mimpi buruk ini takkan bisa melukaiku. Membunuh dalam mimpi hanya bisa dilakukan oleh legenda tingkat suci. Tanpa kekuatan khusus, mustahil profesional level 2 bisa melakukannya. Benar saja, monster-monster itu hanya berputar tanpa berani menyerangku. Mereka hanya mengejek, kini tantangannya adalah keluar dari mimpi. Lewat meditasi, aku memerintahkan pasukan undead melindungi raga asliku. Sang ahli mimpi tak boleh dibiarkan menyentuh tubuhku di luar. Sang musuh pun gusar, rencananya dipatahkan oleh ketenanganku yang luar biasa. Sosoknya bagai gadis lolita merah muda, tampak manis namun mematikan. Meskipun sihir mimpinya hebat, pertahanan fisiknya ternyata sangatlah rapuh. Senjata utamanya adalah menjerat jiwa yang lengah ke jurang mimpi. Banyak peserta tumbang akibat perangkap ilusi yang dia ciptakan sebelumnya. Tanpa sihirnya, dia hanyalah gadis biasa dengan sebilah belati akademi. Lawan kali ini benar-benar berbeda. Begitu tenang, namun memancarkan aura maut yang sangat mencekam. Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah melolong ketakutan menghadapi tekanan seberat ini. Namun bagiku, teror ini tak berarti, seolah tak ada satupun hal yang mampu mengusik jiwaku. Sial, dia sudah membaca teknikku. Trik picik tak akan mempan pada monster seperti dia. Saatnya mengubah strategi. Lewat ilusi mimpi yang kuat, aku akan menjerat jiwanya sekarang juga. Gua Gong merapal mantra kuno sambil menggigit bibirnya, memanggil kekuatan kegelapan dari alam bawah sadar. Seketika, tawa mengerikan makhluk-makhluk cacat itu lenyap, tergantikan oleh keheningan yang sangat janggal. Bau busuk itu menguap seketika. Saat kelopak mataku terbuka, duniaku kini telah berubah total. Aku terbangun di ruang pemandian megah yang diselimuti kabut air hangat nan begitu eksotis. Wangi esensial mawar dan aroma feromon yang memabukkan kini mulai menyesaki setiap sudut ruangan. Hasrat primitif mulai bergejolak. Di hadapanku, sebuah tirai tipis menyembunyikan sesuatu yang penuh misteri. Desahan menggoda terdengar dari balik sana, memacu jantung berdetak kencang dalam keraguan 2,5 detik. Perlahan